Subhanahu wa taala berikan petunjuk dalam melaksanakan tugas-tugas baik di tingkat RT, RW, lurah maupun kecamatan. Amin ya rabbal. Sekarang kalau amin harus lengkap. Amin ya rabbal. Karena kalau cuman amin nanti dikira kampanye. Jadi harus amin ya rabbal. Ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Sehat badannya, afiah. Apa artinya afiah, Ibu? Halo Bu, yang kipas-kipas, panas ya? Anget. Kalau panas mah api. Kalau panas api. Kalau itu mah anget. Apa afiah itu, Bu? Hah? Apa? Apa afiah? Kan biasa ngomong sehat walafiat, sehat walafiat. Apa afiah? Hah? Apa, Bu? Perlindungan. Perlindungan dari apa? Jadi sehat itu jasadnya, afiah itu terjaganya anggota tubuh dari maksiat. Apa, Bu? Terjaganya anggota tubuh dari tangannya sehat, tapi ngambil hak orang itu namanya sehat, tidak afiat. Mulutnya sehat, tapi ngomongin mulutnya apa? Lemes. Orang sini bilangnya apa? Sama, lemes. Itu berarti mulutnya sehat, tidak afiat. Kakinya sehat, tapi jarang ke masjid, itu berarti sehat, tidak. Saya dengar di sini mah pada rajin ke masjid, rajin ke musola, alhamdulillah. Yang jarang ke musola tuh di dekat rumah saya di Pamulang. Kalau di sini saya dengar bapak-bapaknya rajin kalau subuh sampai luber keluar airnya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dikumpulkan dalam keadaan sehat wal. Dan kita bisa berkumpul itu bukan karena kita mau, bukan karena kita mampu, bukan karena ada waktu, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, Allah izinkan, Allah mudahkan kita untuk hadir di tempat ini. Alhamdulillah. Karena Pak, Bu, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk melakukan kebaikan, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk menghindar dari maksiat, illa billah, kecuali atas pertolongan Allah. Ibu, Bu, dari rumah udah niat, badan sehat, waktu ada. Mau berangkat nih, datang tamu, nggak jadi. Saya dulu punya pengalaman di Karawaci, itu ada pertigaan Islamik. Ada pertigaan Islamik. Saya ngajar di CIMB Niaga Karawaci setiap Senin siang, habis zuhur. Dulu rumah saya masih di Jakarta, di Karetengsin. Naik motor, belalang tempur, GL 100. Dari Jakarta, sampai di Islamik ternyata masih jam 11. Berarti masih 1 jam. Kecepatan saya datang. Saya mampir di warteg. Pas di pertigaan itu. Sekarang udah gak ada wartegnya. Mampir warteg, saya pesan makanan, kemudian saya pesan minuman,
Dulu saya minumnya es kopi susu. Sekarang saya minumnya es kopi kenangan mantan tanpa gula. Iya, saya minumnya es kopi kenangan mantan tanpa gula. Tapi kalau yang ada air putih saya minum. Alhamdulillah. Enggak, itu lagi cerita. Waktu itu saya pesennya kopi susu, nggak pakai gula sekarang karena gulanya udah banyak. Ada yang kena gula di sini? Ada? Mudah-mudahan sehat. Gula saya 600. Gula saya berapa, Bu? 600. Maka Ibu kalau melihat dari jauh masih kelihatan manisnya kan, Bu? Karena gulanya 600. Nah, tengah-tengah saya makan, datang bapak-bapak gemuk. Siapa ya di sini ya? Kok ada yang gemuk di sini? Nah, kurang gemuk. Kurang. Gue deh, warnanya. Pakai kaos singlet sama anduk putih. Dia makan nasi putih sama kerupuk. Nasi putih banyak sama kerupuk. Saya dalam hati saya makan pakai lauk. Saya bilang nggak bener nih saya. Ada orang makan nggak pakai lauk, saya diem aja. Saya bilang sama Mbak wartegnya, Mbak, ambilin di piring, taruh di piring, telur, tempe, tahu, ikan dan ayam. Taruh situ, kasih bapak itu. Suruh pilih, ambil semua juga nggak apa-apa. Kasih bapak itu. Nggak lama bapak itu datang ke saya, bawa piringnya itu utuh. Dia bilang apa? Pak, terima kasih. Oh, terima kasih itu Pak. Saya bilang kalau diambil, ini bapak belum ambil. Kok bilang terima kasih? Makasih. Saya bilang, Pak, tenang aja, rezeki saya halal, insya Allah. Ini saya mau ngaji pakai peci. Ya takutnya ada orang yang khawatir makan barang yang syubhat atau haram. Ya, saya bilang insya Allah rezeki saya halal. Apa dia bilang? Mohon maaf Pak, jangan ubah kebiasaan saya. Hari ini saya makan kerupuk, memang saya biasa makan kerupuk. Kalau hari ini saya berubah tempe, besok saya minta telur, lusa minta daging. Ada orang kayak gini ya. Tapi prinsipnya apa yang pada saat itu saya nyatakan? Bahwa saya niat sedekah, ada. Mampu sedekah, ada. Kesempatannya ada. Tapi nggak terjadi. Kenapa? La haula wala quwata illa. Cukup di situ? Enggak. Saya minta maaf sama bapak itu, Pak. Mohon maaf ya Pak kalau saya ngeganggu bapak. Enggak apa-apa Pak. Bapak kan nggak tahu. Nggak lama datang tukang kerupuk, ngisi yang kosong, ya kan? Dia ambil yang kosong, dia isi terus dia balikin lagi. Saya lagi-lagi dibilang dalam hati, ini tukang kerupuk kalau saya kasih es teh manis seneng, mau, karena panas. Saya pesan sama Mbak wartegnya, Mbak bikinin es teh manis, taruh di meja saya. Begitu dia mau keluar, saya duduknya di pintu, dekat pintu. Saya cegah, Bang, panas ya? Iya panas. Haus gak? Haus. Nah, nih ada teh manis, ambil Bang, minum, gratis. Apa dia bilang? Terima kasih Pak. Terima kasih lagi. Yang tadi terima kasih, sekarang terima kasih. Saya desak, saya desak. Pak, tenang aja, rezeki saya insya Allah halal. Minum ini gratis dan ini bukan seberapa, cuma es teh manis. Dia bilang terima kasih Pak. Apa akhirnya dia bilang, mohon maaf Pak, saya sedang puasa. Jadi tukang kerupuknya puasa, ustadz yang mau ngisi pengajian nggak puasa. Tapi itu membuktikan apa lagi? Bahwa niat, kemauan ada, kemampuan ada, kesempatan ada. Tapi kalau Allah tidak menghendaki terjadinya sedekah, nggak jadi. Tapi alhamdulillah saya berbesar hati, apa? Niatnya sudah dicatat. Nah ibu-ibu bapak, alhamdulillah malam hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat wal afiat untuk hadir di majlis Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dibilang sama Ibu MC, ini acara inti. Salah. Acara intinya tuh tadi Maulid Nabi. Maulid Nabi itu acara inti. Ini penutup. Karena penutup ulah lila teuing gitu. Jangan lama-lama, namanya penutup ya. Iya, makanan penutup kan sebentar aja, dikit aja. Udah makan? Belum, tapi ada makanannya. Ada, alhamdulillah. Tenang berarti. Ada snack? Sudah. Ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita melaksanakan Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada 3 alasannya. Yang pertama, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang nanya apa dalilnya merayakan Maulid, perintah Allah. Dari mana bunyi ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu." Katakan, dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, yang dengan demikian itu maka bergembiralah. Tanya dong, dari mana? Apa artinya anugerah Allah? Apa artinya rahmat Allah? Sekarang saya tanya sama ibu, Bu, anugerah terbesar, terindah yang pernah ibu terima dari Allah Subhanahu wa taala apa? Iman. Apa? Iman, anak, suami enggak? Musibah? Hah? Wah, Pak, suami tadi disebut pertama coba. Hah? Suami anugerah apa musibah, Bu? Yakin? Soalnya di kampung sebelah itu ada istri-istri yang kapok. Istri apa, Bu? Kapok. Istri kapok tuh begini, ya Allah, cukup suami saya di dunia yang ini, nanti di akhirat ganti ya Allah. Atau ada bapak-bapaknya yang kapok, ya Allah, istri saya di dunia yang ini cukup udah, nanti di akhirat ganti yang cakepan, yang montokan, yang putihan, yang. Makanya saya tanya sama bapak-bapak, besok di surga mau ketemu siapa? Tuh, ayo jawab bidadari. Mau ketemu bidadari berarti yang sekarang di rumah itu genderuwo. Orang kan mestinya saya mau ketemu sama istri saya yang cantik gitu. Itu namanya suami kapok. Kampung sebelah di sini nggak ada. Hah? Jadi anugerah terbesar yang kita semua pernah dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Qur'an, bukan kata saya. Kata Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ulangi, Bu. Bu. Ulangi. Kata Allah, sungguh Allah telah menganugerahkan kepada orang beriman, yaitu diutusnya seorang nabi, baginda Nabi Muhammad. Bu, suami kita, anak kita, iman kita, Islam kita nggak ada apa-apanya dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bilang gak ada apa-apanya? Bukan saya, Allah. Allah bilang an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad itu lebih utama daripada orang-orang mukmin terhadap diri mereka sendiri. Jadi kalau kita ulang tahun, guru saya nih kasih tahu saya, Ki, kalau kamu ulang tahun ngajak istri dan anakmu, anak saya 1, Bu, adiknya 2. Iya,
Kan masih punya adik lagi nanti. Allahumma amin ya rabbal. Kalau ulang tahun ngajak keluarga kamu traktir makan di, nyebut merek boleh nggak? Boleh. Traktir makan di restoran sederhana. Berarti kalau pas Maulidun Nabi kamu traktir anak dan istri kamu di restoran pagi sore atau di restoran Bineka yang lebih tinggi. Kenapa? An-Nabiyyu aula bil mu'minin. Kalau pengajian biasa minumnya air putih, maka Maulid Nabi kopi. Itu baru Maulid. Air putih kene. Itu namanya bukan An-Nabiyyu aula. Kalau misalnya pengajian itu buah-buahnya apa nih, jeruk, salak, pisang. Kalau Maulid minimal duren. Masih ada waktu. Pak Camat tinggal telepon, selesai pengajian makan duren. Itu namanya Maulid. Nah ini yang pertama. Kenapa kita harus merayakan Maulid? Karena Nabi lebih utama, karena ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah memberikan manfaat, sedang memberikan manfaat, dan akan memberikan manfaat. Sudah memberikan manfaat? Ya sudah. Karena apa? Karena dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad, Allah turunkan Al-Quran, Allah berikan risalah ajaran Islam yang ini sampai ke kita. Alhamdulillah. So, kalau Nabi gak ada kita. Ya jadi Abu Jahal semua kita nih. Abu Jahal, Abu Lahab, yang ibu-ibunya jadi siapa? Istrinya Abu Jahal. Alhamdulillah. Nah, yang kedua, sedang menyelamatkan. Nabi bilang, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyr. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan memberikan rahmah dan ampunan kepada orang yang bersalawat itu 10 kali. Tadi udah baca salawat kan? Setiap mengucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berarti kita sedang diselamatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Nabi akan menyelamatkan kita. Bu, Pak, besok di kuburan ada yang udah pernah mati. Ya kali aja di sini ada yang udah pernah mati terus hidup lagi, kan di kampung-kampung juga banyak itu. Belum ada. Ada yang mau? Besok kita kan masuk ke kuburan. Terus datang malaikat Munkar Nakir. Terus dia nanya ke kita, apa pertanyaannya? Siapa? Pertanyaan pertamanya apa? Oke, itu ngajinya dulu. Nah, sekarang ngajian sekarang menurut hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Hakim, Nabi SAW bersabda begini. Ketika seseorang jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, dikubur, lalu yang mengantar pulang, faja'ahul malakani, datanglah 2 malaikat. Fa'aq'adahu, kemudian 2 malaikat ini mendudukkan jenazah itu. Jadi besok kita enggak lagi tiduran ditanya. Woi, enggak, didudukin dulu. Dan udah didudukin, fasa'alahu, kemudian keduanya bertanya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya bunyinya begini. Arafta hadzal rajula Muhammadan. Kamu kenal gak sama orang ini yang namanya Muhammad? Fa'amal mu'minu, kalau orang mukmin akan menjawab, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi dia adalah utusan Allah, hamba Allah dan utusan Allah. Ya kenal lah. Orang saya ngerayain maulid tiap tahun, tiap hari saya sholawat. Berapa kali sholawat tiap hari itu? Pak, gak kehitung. Nah, bohong, gak kehitung. Gak kehitung tuh berarti jutaan. Itu gak kehitung. Miliaran, itu gak kehitung. Berapa?
Jangan ngomong nggak kehitung, bintang tuh nggak kehitung karena saking banyaknya. Ibu ngomong sholawatan nggak kehitung saking banyaknya, bukan saking sedikitnya. Malu mau hitung jadi. Itu pertanyaannya itu, oh siapa orang ini? Ini bukan itu, ini berarti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hadir. Gimana caranya? Oh, jangan tahu gimana caranya. Kalau udah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya akan mudah dan itu pasti terjadi. Karena Nabi nggak mungkin bohong. Hadisnya sahih. Adapun orang mukmin atau orang munafik, kalau orang munafik bilangnya apa? La adri, saya nggak tahu. Maka dipukul kepalanya oleh malaikat dan menjerit. Nah, kita semua alhamdulillah. Jadi alasan kedua, Nabi sudah menyelamatkan, Nabi sedang menyelamatkan, besok akan menyelamatkan di kuburan sampai di akhirat, ngasih syafaat yang agung untuk kita semua. Amin ya rabbal. Sementara diri kita belum tentu ngasih manfaat buat orang lain, ngasih manfaat buat diri sendiri aja mungkin belum. Tapi kalau Nabi Muhammad udah pasti. Jadi kalau kita ulang tahun tiap tahun, maka maulid juga harus dirayakan lebih hebat. Kenapa? An-Nabiyyu aula bil mukminin. Alasan yang ketiga, kita mengadakan maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk mengingat-ingat ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini baru nih kita masuk nih tentang ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sebagai umat Nabi Muhammad kita harus tahu ajarannya apa. Kalau kita nggak tahu ajarannya, gimana kita mau mengaku menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, ajaran baginda Nabi Muhammad itu adalah Rabbaniyah. Apa? Nanti di akhir ada kuis. Pak Camat sama Pak Luar udah nyiapin door prize hadiah. Umroh hadiahnya. Ketemu di Jeddah. Rabbaniyah itu apa Ibu Bapak? Rabbaniyah itu ketuhanan. Bahwa semua aktivitas kita itu harus ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan ibadah. Jadi nggak boleh ada aktivitas yang nggak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi ajarkan kita untuk apa? Mengawali segala sesuatu dengan Bismillah, Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, lalu diakhiri dengan Alhamdulillah. Diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Masuk kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya. Tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya. Ada, semuanya jadi ibadah. Kenapa? Karena kita ingin setiap kita itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya apa? Rabbaniyah itu berarti mengharuskan kita untuk ibadah. Nah, ibadah yang paling utama namanya sholat. Namanya apa, Bu? Sholat 5 waktu. Sholat itu, jadi ibadah tuh ada 4 jenisnya. 1, ibadah yang modalnya fisik. Ibadah yang modalnya fisik. Apa itu? Puasa. Harus sehat, baru dia bisa puasa. Kalau sakit nggak bisa puasa, nggak usah puasa. Sakit. Yang kedua, ibadah yang modalnya duit. Apa itu? Zakat, infak, sedekah. Nggak punya duit, nggak usah zakat. Nggak punya duit, nggak usah infak. Nggak punya duit, nggak usah sedekah pakai duit, pakai senyum. Tiap hari nyengir, tiap hari. Itu yang nggak punya duit. Itu yang nggak punya duit. Jangan bilang gue tiap hari udah sedekah. Ngapain? Nyengir.
depan rumah. Dikira orang strip. Puasa nggak ada urusannya sama punya duit atau nggak punya duit. Selama badannya sehat, dia harus puasa Ramadan. Oh, saya lagi nggak punya duit nih, jadi nggak puasa. Oh, nggak ada cerita. Yang zakat nggak ada urusannya sama fisik. Oh, saya lagi nggak enak badan, nggak sedekah dulu deh. Nggak bisa. Punya duit, sedekah. 3. Ibadah yang modalnya fisik dan harta. Apa itu? Haji dan umroh. Punya duit, badan sakit, nggak berangkat. Badan sehat, nggak punya duit, nggak berangkat. Harus dua-duanya. Nah, yang keempat, ibadah yang nggak ada urusannya sama fisik, nggak ada urusannya sama duit. Sehat, harus sholat. Sakit, sholat. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, rebahan. Nggak bisa rebahan, miring. Miring juga nggak bisa, telentang. Kedip-kedip mata, kedip-kedip mata nggak bisa. Hati, isyarat hati. Hati nggak bisa, disolatin. Oh, hatinya udah nggak bisa, udah mati berarti. Sholatnya. Sholat tuh. Jadi nggak ada alasan orang meninggalkan sholat gara-gara dia badannya nggak enak, nggak ada. Yang kedua, dia nggak ada urusannya sama duit. Mau dia kaya raya, sholat. Atau dia kere reye, sholat. Ya kalau kaya raya, kere reye. Ada di sini yang kere reye? Nggak ada ya. Semua kaya raya. Allahumma amin ya rabbal. Iya, ibu kalau minta sama Allah bilang begini, ya Allah, saya nggak mau kaya. Ulangi, ya Allah, saya nggak mau kaya. Ayo doa gitu, berani. Nah ini serius. Bilang begini, ya Allah, saya nggak mau kaya, gini-gini aja. Dari dulu nggak berubah. Ya nggak mau kaya, gini-gini aja. Saya maunya kaya raya. Bilang sama Allah gitu, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nakal. Udah, suami saya mah cuma tukang ojek. Kalau Allah berkehendak, Allah ciptakan sebabnya. Kata Nabi, kalau Allah berkehendak, maka Allah ciptakan sebabnya. Nanti suami ibu ketemu apalah, ketemu siapalah, dapat proyek apalah, ibu dapat apalah, pokoknya Allah ciptakan sebabnya. Jadi jangan nakal diri kita kalau doa. Ya Allah, saya cuma, nggak pakai saya cuma. Minta aja sama Allah, ya Allah, saya pengen motor, mobil. Jangan bilang sama Allah, ya Allah, saya mau kendaraan yang nyaman. Gitu. Jangan nyebut barangnya, apalagi nyebut mereknya. Ya Allah, saya motor Mio. Mio. Minta kendaraan yang nyaman. Ya Allah, saya mau rumah yang luas. Ya Allah, saya mau rezeki yang luas, yang berkah. Minta yang besar, jangan yang kecil. Minta sama Allah yang gede, karena Allah maha. Baca sholawat. Baca sholawat. Allahumma, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridhaan wa lihaqqihi adaan. Ulangi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridhaan wa lihaqqihi adaan. Dibaca 35 kali. Sebentar itu. Terserah mau pagi, siang, sore, malam. Bagusnya pagi. 35 kali. Itu insya Allah dompetnya nggak kosong. Insya Allah apa? Dompetnya nggak kosong. Syaratnya diisi 1 lembar. Ini serius. Nanti begitu ibu keluarin, datang lagi, keisi lagi.
baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan takunu laka ridha'ah wa li haqqihi ada'ah. 35, nggak kurang nggak lebih, nggak putus, alias jangan keganggu sama anak. Anak mak minta ini, jawab iya, putus. Nah, udah pada beres, sudah rapi, ya, pegang tasbih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan takunu laka ridha'ah wa li haqqihi ada'ah 35 kali. Enten, Cil. Sambil minta sama Allah. Sampai di mana tadi, Bu? Sholat. Orang sholat gak ada urusannya sama fisiknya, gak ada urusan dia punya duit apa gak punya duit. Sholat. Maka umatnya Nabi Muhammad gak pernah meninggalkan sholat. Bepergian, ini apa nih? Ini baru maulid. Nah. Umatnya Nabi Muhammad nggak mungkin meninggalkan sholat. Kenapa? Ciri sholat itu 3. 1, gampang. Sholat itu gampang. Takbir ke depan, Allah. Rukuk ke depan, nggak kayang ke belakang. Sujud, nggak kemudian tangannya ke belakang, nyusruk kepala, pakai tangan. Pokoknya sholat itu gampang, segampang-gampangnya. 2, sholat itu sebentar. Tadi sholat isya atau sholat maghrib, ada yang sholatnya 1 jam. 5 menit aja udah jago. Sholat subuh 5 menit udah hebat. Sebentar. Terus yang ketiga, sedikit. 2, 4, 3, 4. Dikit. Waktunya sedikit, jumlahnya sedikit. Udah gampang, sebentar, sedikit. Kok nggak melaksanakan? Itu aneh, bin, ajaib, bin. Hah? Bin apa lagi? Bin nekat. Segitu gampangnya sholat. Puasa tuh susah, nahan lapar, susah. Zakat tuh berat, harus punya duit. Apalagi haji, sholat tuh gampang, segampang-gampangnya. Jadi pastikan diri kita dan anak kita, minimal seisi rumah kita, itu orang-orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Amin ya Rabbal. Yang pertama apa? Rabbaniyah. Mengajak kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Ya pas sholat itu dan ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua, di belakang ada yang ngantuk, jadi saya minum kopi supaya yang di belakang nggak ngantuk. Tajem kopinya. Yang kedua, ciri ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insaniyah. Apa? Jadi ajaran Nabi itu meskipun mengharuskan kita untuk ibadah kepada Allah, sholat 5 waktu, tapi juga memikirkan aspek-aspek kemanusiaan. Maknanya ada 2. Yang pertama, kita harus bagus hubungan kita dengan Allah, Rabbani, tapi juga kita harus insani, bagus dengan sesama manusia. Nabi pernah nanya sama sahabat. Iya betul, Nabi tanya sama sahabat. Kata Nabi, atadruna mal muflis? Tahukah kamu siapa itu orang yang bangkrut? Siapa bu orang yang bangkrut? Kata kita siapa? Orang yang bangkrut orang yang gimana Pak? Duit gak punya, banda habis, itu bangkrut. Sahabat jawab begitu. Orang yang bangkrut ya Rasul, duit gak ada, hartanya habis. Bukan. Orang yang bangkrut kata Nabi SAW,
Al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut adalah umatku yang besok di hari kiamat dia datang bawa pahala sholatnya yang banyak sekali, pahala puasanya banyak sekali, pahala zakatnya banyak sekali. Tapi faqad syatama hada, dulu dia pernah memaki orang ini, menghina orang ini, mengumpat orang ini. Wasdaraba hada, dia pernah menganiaya orang ini, menzalimi orang ini. Wasafaka dama hada, dia pernah menumpahkan darah orang ini. Maka apa yang Allah lakukan? Allah ambil pahala sholatnya, Allah berikan kepada orang yang dia maki, orang dia caci, orang yang dia umpat. Allah ambil pahala puasanya, Allah berikan kepada orang yang dia aniaya, orang yang dia zalimi. Allah ambil pahala zakatnya, Allah berikan kepada orang yang dia sakiti, orang yang ditumpahkan darahnya. Fa in faniyat hasanatuh, kalau kebaikannya sudah habis, sementara yang disakiti masih jadi banyak nih. Gara-gara tong sampahnya penuh, ya, bau duren, tetangganya nggak dibagi. Iya, bau apa bu? Bau duren, tetangganya nggak dibagi. Makan duren sendiri, tetangga dikasih baunya aja. Kata tetangga, enak nih, bau, enak baunya doang, nggak dapat makannya. Ya. Kalau kebaikannya sudah habis sementara yang disakiti masih banyak, maka Allah ambil dosa-dosa orang yang disakiti dikasih ke dia. Itu orang yang bangkrut. Hadis itu menunjukkan apa? Bahwa sebagus apapun hubungan sama Allah, sholatnya cakep, zakatnya cakep, puasanya cakep, tapi sama tetangga ngeselin, mulutnya leh, mes, julid, netizen, julid, apa lagi bu? Ya, pedas, sama tetangga pokoknya ngeselin. Itu gak ada artinya tuh tadi sholat puasanya itu. Na'udzubillah min. Jadi harus seimbang antara hubungan kita dengan Allah dengan hubungan kepada manusia. Nah, siapa manusia yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita? Nomor 1 orang tua, nomor 2 pasangan hidup, nomor 3 anak, nomor 4 saudara kandung, nomor 5 baru tetangga gitu. Ada orang baik sama tetangga, sama saudara sendiri ribut. Nggak begitu cara Nabi. Sama saudara kudu akur, sama tetangga ramah gitu. Di sini mah nggak ada yang sama saudara ngeribut, sama tetangga malah akur. Allah bilang begini, yas'alunaka madza yunfiqun. Orang-orang bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang diinfakkan. Kata Allah, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Kamu mau ngasih nafkah, mau infak, pokoknya apa aja yang kamu infakin, nomor 1 buat orang tua, nomor 2 buat saudara kandung. Tuh. Jadi kalau mau traktir, jangan traktir teman badminton dulu, traktir saudara dulu, abangnya, adiknya, bibinya, pamannya, ponakannya, neneknya, ajak dulu, traktir dulu saudara kandung, baru yang lain. Ini mah sama yang lain, apa namanya, royal, sama saudara sendiri, pelit, koret, kopet, bakhil, medit. Nah ya, insaniyah. Mana yang kedua insaniyah? Bahwa Nabi itu memperhatikan bahwa kita itu manusia yang butuh makan, butuh tidur, butuh olahraga, butuh refreshing, butuh ngopi, butuh duren. Ibu tadi nyebut lagi tuh. Nabi bilang begini, ini bukti. Nabi bilang begini, idza quddimatil asya atau idza hadaratil asya wa uqimatis shalah quddimatil asya. Kalau makan malam sudah disediakan, qomat maghrib dikumandangkan, maka dahulukan makan malam. Jangan buru-buru. Kata Nabi riwayatnya Abdul bin Abbas, wala ya'jal ahadukum hatta yaqdiya hajatah. Jangan buru-buru sampai tuntas. Itu maghrib yang waktunya pendek.
Nabi tahu umatnya modelnya kayak Rifki, kayak Pak Darmo, kayak Pak Camat, kayak Pak Lurah yang kalau sholat mikir makan. Jadi kata Nabi, udah makan dulu baru sholat. Makan dulu baru sholat. Makanya kalau besok-besok ngadain maulid, ya makan dulu baru pengajian. Iya, tadi Nabi bilang apa? Makan dulu baru sholat. Sholat aja dientarin, apalagi pengajian. Ya minimal snacknya agak berat lah. Snacknya apa tuh? Lontong isi. Opor. Nabi bilang lagi, idza na'isa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud. Kalau kamu ngantuk mau sholat, tidur dulu daripada sholatnya sambil. Ibu bapak pernah sholat dalam keadaan ngantuk? Gimana caranya supaya nggak menguap dalam sholat? Ada dua cara. Satu, Nabi ngasih tahu, kalau kita dalam sholat merasa mau menguap, at-tasa'ub namanya, menguap, maka berdehemlah. Dehem, ya. Besok subuh nih pada sholat, kalau ada yang dehem, oh berarti dia ngantuk. Atau yang kedua, ini udah saya praktekkan lebih dari 30 tahun. Di mana-mana, kalau rapat, kalau pengajian, kalau saya lagi nggak pengen kelihatan orang menguap alias ngantuk, maka begitu mau muncul ngantuk langsung batin dalam hati, Nabi Muhammad tidak pernah menguap. Nabi Muhammad tidak pernah menguap. Nanti nggak jadi. Coba, ya Bapak Ibu lagi rapat, ibu-ibu mau ngantuk kan nggak enak, bilang aja dalam hati, Nabi Muhammad tidak pernah menguap. Atau dam, ya, dam. Nah, itu Nabi menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita itu manusia. Ya ada makannya, ada minumnya. Suatu saat Nabi Pak, sahabat itu datang ke Nabi. Ini tiga. Dan ibu yakin. Sahabat bilang ini, ya Rasulullah, narkabul bahar. Ya Rasul, kami mau ke laut. Mau mancing kayaknya, ya kan? Ya mau ke laut ngapain coba? Zaman Nabi mau ngapain kalau nggak mancing atau ngambil ikan? Masa mau cuman duduk-duduk santai? Ya? Wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma'. Kami bawa air cuma sedikit ya Rasul. Idza tawadda'na bihi, kalau kami wudu pakai air yang kami bawa ini, atosna, nanti kami kehausan. Boleh nggak kami wudu pakai air laut? Apa jawab Nabi? Air laut itu air yang suci. Boleh kamu wudu pakai air laut. Jangan air minumnya kamu pakai buat wudu. Tuh, untungnya Nabi Muhammad. Coba kalau nabinya orang Gandasari, didatengin sama sahabat, ya Rasulullah, ini kita bawa air cuma segini, kalau kita pakai buat wudu nanti kita kehausan. Karena nabinya orang Gandasari, dia bilang gitu, udah kamu wudu pakai air ini, nanti minum pakai air laut tuh banyak. Enggak, nabinya enggak begitu. Nabinya itu karena kita manusia, minumnya ya air ini bukan air laut. Air lautnya pakai buat wudu. Jadi ajaran Nabi Muhammad itu pasti memanusiakan manusia. Enggak kemudian Allah. Enggak gitu nabinya. Ya. Kalau lapar makan dulu. Santai aja, enggak apa-apa makan dulu. Makanya kalau buka puasa, besok nih kalau bulan Ramadan, kan ada buka puasa bersama tuh. Biasanya adanya apa? Buat buka puasa. Korma apa kolak ya? Nggak nendang bapak-bapak, nggak nendang. Dulunya lontong 2, bala-bala 2, ya kan? Segala itu, nah baru tuh nendang. Sholat gagah. Kalau cuma makan 3 biji, air cuma segelas, sholat begini ngeringkuk, buru-buru pengen makan. Ya, yang kedua apa? Insaf. Yang ketiga,
ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu maslahah. Nggak ada ajaran Nabi yang bahaya, nggak ada. Nggak boleh kita melaksanakan ibadah membahayakan diri kita atau orang lain, nggak boleh. Contoh, tangan ibu lagi sakit, ada luka, terus maksa wudhu disiram airnya, atau yang nggak sembuh-sembuh, gimana caranya? Diusap, jangan diairin, diusap. Oh kok banyak kesininya, lukanya banyak, gimana? Tayamum. Kalau dia nggak bisa disentuh, isyarat. Tayamumnya isyarat. Gimana caranya tayamum? Saya kasih tahu caranya tayamum. Tayamum itu anggotanya 2. Sebab di YouTube muncul pada nggak benar. Ada yang benar ada, tapi kebanyakan enggak. Tayamum itu anggotanya 2, wajah dan kedua tangan sampai siku. Caranya, ini tangan kita bagi 3. 1, 2, 3 jempol. 1 jari-jari, bagian jari-jari ini 1 bagian, bagian ini 1 bagian, kemudian jempol. Wajah. Oh, begini kan? Ya, supaya yang kasar-kasar, kali aja ada beling kan, begini luka. Gini, ya. Maka bagian yang jari ini untuk bagian atas. Ininya jangan ditempelin. Kalau ini ditempelin habis. Ini belum. Ya, ini gini, nah ini yang gini. Nanti ini diusap. Nah, bagian tengahnya untuk pipi. Lalu hidung pakai hidung jari. Nah, tangan juga begitu. Pakai ini, jangan begini. Begini habis semua. 1, balik tangannya. Pakai tengah. Jempol kan belum? Ini, balik tangannya. Pakai bagian tengah, belum kepake kan? Jempol kan belum nih? Pakai jempol. Nah, bisa ya? Itu. Nah, ajaran Islam itu gak ada yang membahayakan. Ibu mau wudhu, ada anjing menggonggong, ya jangan wudhu, maksa wudhu, ya digigit. Ada ular, digigit, ya nggak usah wudhu. Ya, hatta, mohon maaf. Naudzubillah min dzalik. Lagi sholat gempa, ya batalin sholatnya. Batalin. Ibu lagi malam-malam lagi sholat tahajud. Saya dengar di kampung ini warganya rajin tahajud. Saya dengar kan, namanya dengar belum tentu benar. Soalnya saya melihat, saya dengar pada rajin tahajud. Ibu lagi tahajud, motor ada yang ngomong-ngomong. Terus ibu bilang, rezeki itu dari Allah. Nanti juga ada gantinya. Atau yang diambil maling, mewek. Apa yang harus dilakukan? Batalkan sholatnya. Teriak, maling. Batalin sholat. Sahabat pernah begitu. Sahabat lagi sholat, ontaknya lepas. Dia batalin sholatnya, dia kejar ontaknya. Dapat, diikat lagi, kemudian dia sholat lagi. Selesai sholat, sama tabiin diolok-olok. Sahabat, katanya sahabat, ontak lepas, sholat dibatalin. Sahabat macam apa gitu? Nangis sahabatnya. Kata sahabat, saya dulu di zaman Nabi biasa begini, di zaman kamu malah saya diolok-olok. Kenapa? Karena nabinya itu rahmah. Nabi gak mau umatnya melaksanakan satu ibadah yang membahayakan dirinya, membahayakan nyawanya, membahayakan hartanya. Ya, gak boleh sholat di jalanan, apalagi di rel kereta. Terus bilang, kalau belum takdirnya mah gue gak bakalan mati. Nantang. Takdirnya mati. Takdir itu ada takdir baik, ada takdir buruk. Takdir baik, ibu pilih selamat. Ibu pilih takdir buruk, jangan selamat. Contoh aja. Ada durian yang matang, ada durian yang busuk. Contoh, ibu pilih durian yang busuk, ya sakit perut. Itu namanya memilih takdir buruk. Pilih durian yang montong, yang
Mantap. Ya gagah, sehat. Namanya memilih takdir baik. Gitu ya. Jadi yang ketiga ajaran Nabi apa? Maslahah. Gak ada yang mafsadah, gak ada yang mendorong, gak ada yang merusak, gak ada yang membahayakan, gak ada. Semuanya maslahah dan manfaat. Yang keempat, ajaran Nabi Muhammad SAW itu gampang, suhulah. Apa? Ulang. 1, 2, 3, 4. Suhulah, gampang. Tidak ada ajaran Nabi yang susah, nggak ada. Kalau nggak mampu, ya udah nggak usah laksanakan, beres. Nggak mampu puasa, nggak usah puasa, ntar diganti kalau pas mampu, gampang. Nggak punya duit, ya udah nggak usah zakat, beres. Nggak punya duit, ya udah nggak usah haji, nggak usah umroh. Sholat karena nggak ada urusannya sama duit, ya tetap sholat. Tapi nggak bisa berdiri, ya duduk, udah. Oh, perjalanan, jamak kosong. Pokoknya gampang. Ajaran Islam itu gampang. Tinggal kita mau apa enggak. Maka bertakwalah semampunya, bukan semaunya. Maka yang kelima, yang terakhir ajaran kelima, ajaran Nabi Muhammad SAW itu nizamiyah. Apa? Maknanya teratur, ada aturannya. Ajaran Nabi itu ada aturannya. Umatnya Nabi Muhammad ikut aturan. Nggak ada umatnya Nabi Muhammad yang hidup semaunya. Nggak ada. Hidup dia ikut aturan yang berlaku. Contoh, sholat. Kata Al-Quran, sholatlah kamu. Kapan sholatnya? Berapa rakaatnya? Nggak ditentuin. Nabi menentukan. Oh, subuh 2 rakaat. Meskipun lewat wahyu. Nabi dapat dari wahyu juga. Tapi itu dari lisan Nabi. Oh, sholat subuh 2 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Zuhur, asar, isya 4 rakaat. Qurannya bilang apa? Sholatlah. Boleh subuh sholatnya 4 rakaat. Kan lagi semangat, masih pagi, seger. Nggak boleh, ikut aturan. Dalam sholat kita tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Ibu suka saya tunjuk begini apa begini? Ibu jari apa tunjuk? Ibu jari. Kan yang bagus ini nih, kata kita yang bagus ini. Kita ganti asyhadu an la ilaha illallah. Boleh? Nggak boleh. Kenapa? Aturannya nggak begitu. Quran bilang, wasabbihuhu bukratan wa asila, wadhkurullaha dzikran katsira. Zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Betul? Bertasbihlah kepada Allah pagi dan petang. Betul? Habis sholat tasbih berapa? 33. Tahmid berapa? 33. Takbir berapa? 33. Boleh kita tambahin. Saya pengen 47. Nggak boleh. Itu menunjukkan apa? Bahwa ada aturannya, bahkan zikir itu dihitung. Jadi kalau tadi ada yang bilang, nggak kehitung. Gimana? Harus dihitung. Iya, sholawat harus dihitung. Mau 10, mau 11, mau 21, mau 41, mau 100, mau 70, dihitung. Sebab apa? Kalau dihitung, itu nanti ketika kita muncul malesnya, ini belum sampai, harus selesai dulu. Tapi kalau nggak dihitung, udah capek, udah berhenti. Iya kan? Udah capek. Tapi kalau ada hitungannya, meskipun capek, belum selesai, terusin dikit, gitu. Karena itu metode yang Nabi ajarkan. Habis sholat baca tasbihnya 33, tahmid 33, takbir nggak kurang nggak lebih. Istighfar 100, istighfar baca 11, istighfar baca 3, ada aturannya. Di sini aturan siapa yang berlaku?
Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat. Jadi kalau Pak RT udah bilang, Bapak Ibu-ibu besok kerja bakti, umatnya Nabi Muhammad siap. Nggak ada pakai, oh maaf Pak RT, dengkul saya lagi kumat, ya dengkul, asam urat. Nah, ikut aturan yang berlaku di mana kita berada. Nah, lima-limanya itu insaniyah, rabbaniyah, insaniyah, maslahah, suhulah, dan yang terakhir apa Bu? Nizamiyah, teratur. Itu kalau diperes jadi satu, maka yang muncul adalah akhlak. Apa? Akhlak itu kata guru saya Kiai Zainal Abidin Munawwir almarhum, dia nulis kitab namanya Al-Muqtatafat. Di dalam kitab Muqtatafat itu dia menjelaskan tentang khuluq, akhlak. Kata dia akhlak itu mujamalah. Apa? Mujamalah itu bikin cantik hatinya, cantik ucapannya, cantik perbuatannya, dan cantik penampilannya. 4. Hatinya cantik, nggak suudzon sama orang, nggak suka iri, nggak suka dengki, nggak suka hasud, ya, hatinya. 2. Ucapannya cantik, kalau ngomong bagus, jujur, santun, nggak pernah bohong, nggak suka fitnah, nggak suka ngomongin kejelekan orang. Nggak. Yang 3, perbuatannya cakep, berdirinya cakep, duduknya cakep, jalannya cakep, jangan kok tangannya gini-gini atau pantatnya geng enggak, ya cakep. Yang 4, penampilannya cakep. Kata Nabi SAW, innakum qadimuna ala ikhwanikum, kalian bakalan ketemu sama saudara-saudara kalian. Fa ahsinu rihalakum wa ahsinu libasakum, bikin cantik kendaraan kalian. Kalau punya motor dicuci, jangan buluk. Tuh, kalau punya kendaraan dicuci, yang bagus, dilap. Wa ahsinu libasakum, bikin cantik pakaian kalian. Usahakan orang melihat kita itu yang keluar dari mulutnya 2, subhanallah, alhamdulillah. Jangan orang melihat kita, melihat pakaian kita bilangnya 2 juga, innalillah, astagfirullah. Gara-gara melihat pakaian kita nggak bener, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita umat Nabi Muhammad yang akhlaknya mulia, amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa, ya, memberikan kita kemampuan untuk menjalankan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karena udah mau jam 2, mari kita akhiri. Ibu-ibu sekalian doa. Belum datang. Sekalian doa, ngopi dulu. Takut ngantuk nanti pas doa. Jadi Bu, permohonan itu ada 2 jenisnya. Ada taroji, apa? Taroji, ada tamanni. Taroji itu roja, berharap sesuatu yang mungkin terjadi. Minta kopi, berharap ada kopi, mungkin. Tinggal di situ dong. Yang kedua, tamanni, berharap sesuatu yang kayaknya susah terjadi. Contohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa li ahlina wa li ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahu innaka 'afuwwun ghafur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, keluarga kami, pasangan hidup dan anak-anak kami.
saudara-saudara kami muslimin muslimat, mukminin mukminat semuanya ya Allah, karena Engkau adalah zat yang maha memaafkan, maha mengampuni, maha kasih sayang. Ya Allah, ajarkan